warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mastura, saya akan menjelaskan tentang diuretika. Diuretika adalah obat yang berfungsi untuk membuang kelebihan garam dan air dalam tubuh melalui urin ataupun obat penambah kecepatan pembentukan urin. Itu penggolongan diuretika. Diuretika dibagi 5. Yang pertama diuretika osmotik, yang kedua diuretika golongan penghambat enzim karbonik anhidrase, dan yang ketiga yaitu diuretika golongan tiazid, yang keempat diuretika helium kalium, dan yang kelima diuretik kuat. Dalam diuretika osmotik ada tiga tempat. Yang pertama yaitu tubuli proksimal. Dalam tubuli proksimal, diuretika ini bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan air di dalam osmotiknya. Yang kedua, ANSA-Enle. Dalam ANSA-Enle, diuretika ini bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan air di hipertonisitas daerah manula menurun. Dan yang ketiga, ductus caligentes. Di dalam ductus caligentes ini, diuretika bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan air akibat adanya selanjutnya yaitu diuretika golongan penghambat enzim karbonik anhidrase. Diuretika bekerja pada tubuli proksimal dengan cara menghambat reabsorpsi dikarbonat. Yang termasuk golongan diuretika ini adalah acetazolamid, diklorofenamid, dan metazolamid. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan diuretik golongan T-RAIDS, di mana diuretik golongan T-RAIDS ini bekerja pada tubuli distal dengan cara menghambat reaksi natrium klorida. Efek ini lebih lama dan juga ada juga efek lebih panjang. Bisa dibilang berkisar sampai 6 sampai 48 jam. Dan kemudian diuretik golongan T-RAIDS ini digunakan dalam pemeliharaan hipertensi dan kelemahan jantung. Oke, di sini saya akan lanjut. Sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme transport tubulus ginjal. Di mana untuk yang pertama itu tubulus proksimal. Dalam tubulus proksimal yang berada pada dalam konteks ginjal, hampir seluruh glukosa, bikarbonat, asam amino, dan metabolit lainnya direabsorpsikan. Artinya sekitar dari 2/3 jumlah Na juga direabsorpsikan di tubulus proksimal. Klorida dan air mengikuti dengan pasif untuk mempertahankan keseimbangan elektrik dan osmolarit. Bila tidak untuk reabsorpsi ekstensif air dan zat larut dalamnya pada tubulus proksimal, maka mamalia akan segera mengalami dehidrasi dan kehilangan osmolatif normalnya. Kemudian mekanisme transport tubulus ginjal yang kedua adalah ANSA-Henle Parks-Desser, dan di mana sisa filter yang diisotonis masuk ke ANSA tersebut dan terus masuk ke dalam medula ginjal. Kemudian osmolaritas. Dengan masuknya itu, osmolaritas itu meningkat sepanjang bagian Descereus dari ANSA-Henle karena meningkat arus balik. Terjadi arus balik. Kemudian hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi garam 3 kali lipat dari cairan tubulus. Jadi dengan masuknya ke dalam medula ginjal dapat meningkatkan konsentrasi garam 3 kali lipat dengan dalam cairan tubulus. Kemudian di sini saya akan lanjut. Sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme transport tubulus ginjal. Di mana untuk yang pertama itu tubulus proksimal. Dalam tubulus proksimal yang berada pada dalam konteks ginjal, hampir seluruh glukosa, bikarbonat, asam amino, dan metabolit lainnya direabsorpsikan.
Artinya sekitar dari 2/3 jumlah Na juga direabsorpsikan di tubulus proksimal, klorida dan air mengikuti dengan pasif untuk mempertahankan keseimbangan elektrik dan osmolarit. Bila tidak untuk reabsorpsi ekstensif air dan zat larut dalamnya pada tubulus proksimal, maka mamalia akan segera mengalami dehidrasi dan kehilangan osmolatif normalnya. Kemudian yang ketiga, mekanisme transport tubulus ginjal yang ketiga adalah aseden Ansa-Henle pars aseden. Kalau yang kedua tadi deseden, yang ketiga anseden, di mana reabsorpsi aktif ion Na, natrium, kalium, dan klor dibantu oleh satu konvertatif, di mana yang merupakan bagian pengencer dari nefron. Yang ke mekanisme transport tubulus keempat yaitu adalah tubulus distal, di mana pada slide sebelumnya saya sudah bilang ada tubulus distal dan tubulus hulur tubulus distal dan hilir tubulus distal. Nah, pada sel-sel tubulus distal ini merupakan impermeable untuk air. Jadi dapat dibilang sekitar 10% dari natrium klorida direabsorpsikan melalui suatu transporter natrium klorida, natrium atau klorida yang sensitif terhadap diuretik tiazid. Selain itu, ekskresi kalium diatur oleh hormon peratozoid pada bagian tubulus ini. Nah, yang mekanisme transfer tubulus ginjal yang kelima adalah tubulus dan ductus renalis rectus, di mana sel utama dan sel interslaksi dari tubulus ini bertanggung jawab untuk pertukaran Na, natrium, kalium, dan untuk sekresi ion H dan reabsorpsi ion K. Stimulus reaktor aldosteron pada sel utama menyebabkan reabsorpsi Na dan sekresi ion kalium. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu penyakit yang memerlukan diuretik. Mungkin ada beberapa hal yang dapat saya paparkan. Di antaranya adalah 1. Mengalami penyakit hati atau ginjal yang parah. Kemudian 2. Dehidrasi parah. Lalu 3. Memiliki detak jantung yang tidak teratur. Kemudian 4. Berada atau mengalami tekanan darah tinggi selama kehamilan. Kemudian penyakit yang memerlukan diuretik ini ada yang kelima adalah mungkin rentan usia yang dari 65 tahun atau lebih ke atas. Kemudian penyakit yang memerlukan diuretik adalah memiliki penyakit asam urat. 7. Kemudian penyakit yang memerlukan diuretik ini yaitu memiliki bisa dibilang yang ketujuh adalah memiliki detak jantung yang tidak teratur, sehingga mungkin memerlukan diuretiknya itu guna membantu detak jantungnya itu normal. Kemudian 8. Penyakit yang memerlukan diuretik adalah mengalami alergi seperti mengalami terhadap obat sulfa seperti Septra dan Bactrim. Kemudian dengan diuretik ini penyakit yang memerlukan diuretik sudah pernah itu kayak seperti gangguan pendengaran, obat kanker, obat silat, dan mungkin obat-obat yang lain. Oke, baik.
Untuk selanjutnya diuretik dari bahan alami. Diuretik bahan alami ini bisa dipaparkan ada 5 yang menurut saya tahu, yaitu pertama ada teh hijau, kemudian ada teh hitam, kemudian ada peterselin, kemudian tanaman kembang sepatu, kemudian ada paku ekor kuda. Tanaman teh hijau terdapat kandungan oksidan yang tinggi dan disebut sebagai ampuh membakar simpanan lemak dalam tubuh. Jadi dengan mengkonsumsi teh hijau ini kita juga dapat mengurangi atau dapat memberi efek dari diuretik. Teh hijau ini sudah dilakukan oleh beberapa ahli. Dengan mengkonsumsi teh hijau ini kita dapat membuat kita tuh kencing secara terus menerus. Kemudian yang kedua ada teh hitam. Teh hitam ini sama dengan teh hijau, hanya saja pada teh hitam ini kandungan kafeinnya yang memang memiliki efek diuretik gitu loh. Lalu untuk yang ketiga peterselin. Peterselin juga dapat dianggap sebagai obat alami yang dapat membantu timbunan berair Anda berkurang, ya seperti tadi penyakit diuretik. Kemudian tanaman kembang sepatu. Nah, untuk tanaman kembang sepatu ini merupakan bahan alami bahwa ekstrak tanaman ini dapat membantu fungsi kerja ginjal sehingga dapat meningkatkan produksi meningkatkan produksi urin dan mencegah enderma. Tanaman kembang sepatu ini bisa juga biasanya dicampurkan pada teh tadi mungkin dalam teh hijau, teh hitam ataupun teh dalam teh biasa. Kemudian paku ekor kuda. Nah, tanaman paku ekor kuda merupakan obat diuretik yang alami, berbentuk seperti daun pakis. Tanaman ini diracik juga sama seperti tadi, dikonsumsi juga dapat menyebabkan membantu membuat Anda itu secara membuang urin itu secara terus menerus. Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan serta pertanyaan yang telah diberikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.